kita ketemu juga nggak selalu kita tuh happy and happy gitu. Sometimes kita bisa ketemu orang yang di luar apa ya namanya kayak aduh nyebelin banget lah atau apa, it's real gitu kan. Perkenalkan, Lacu, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion into your career. Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan berapa? Tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. Jadi we have to be wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya tuh apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Along the way during the personal branding process itu, Chef, apa sih yang ibarat kata dibutuhin teman-teman milenial sekarang? Misalkan selain konsisten and then commitment, mereka tetap bikin konten apa adanya sesuai dengan image mereka sendiri. Nah, apa sih yang dibutuhin mereka supaya mereka tuh akhirnya bisa di-approach sama brand-brand yang memang relevan nih sama branding yang memang mereka mau keluarin gitu, Chef? Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara sama ini kalau udah bisnis ya, kita kan ini kan scope-nya udah bisnis gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada beberapa faktor juga ya, karena ada yang something yang emang udah given gitu. Misalnya, oke, brand ini cocok sama positioning-nya market audience-nya aku gitu, atau enggak apa gitu. Itu kan something yang emang udah given ya. Jadi kayak, apa ya maksudnya, oh kebetulan nih cocok misalnya cari sosok young moms gitu kan. Nah sekarang ya young moms juga kan lagi happening gitu. Cuman selain itu juga pastinya juga professionalism sih. Jadi kayak misalnya kita kalau misalnya udah sama brand gitu, kita harus memperlakukan maksudnya the way we behave juga as a brand juga gitu. Jadi business to business gitu. Menurutku itu juga penting gitu kan. Karena kalau misalnya walaupun gini ya, kalau misalnya sekarang tuh content creator gitu, banyak juga brand approach emang nggak tahu pertamanya gitu, ini profesional apa enggak gitu kan, karena emang lihatnya lebih dari profile gitu, profile oh cocok nih kurang lebih buat merepresent our brand gitu kan. Nah cuman setelah itu juga mungkin a big factor juga professionalism gitu, kalau misalnya kita kayak di kontak aja susah, terus kayak nggak cocok gitu kan, rese atau nggak update kontennya telat atau apa, itu juga bakal affect gitu. Karena yang namanya kita di dunia bisnis juga sama ya, maksudnya di bisnis apapun termasuk ini juga kan apa ya, trust orang tuh penting banget gitu untuk kita nextnya, kayak misalnya kita jualan gitu lah ya, jualan marketingnya heboh tapi orang begitu udah beli rasanya nggak enak, biasa aja, orang nggak balik lagi gitu. Nah jadi itu juga penting ya untuk bikin portfolio, nggak semata-mata hanya karena dibayar gitu, tapi kita juga harus benar-benar bikin sincere gitu, bikin kontennya yang bagus supaya viewersnya juga bagus, terus juga kita juga harus punya cara tersendiri nih untuk jualan si konten untuk jualan si brandnya itu. Jadi kan pasti brand juga bisa lihat nih setelah-setelahnya, oh kalau si ini jualan brand nih make sense ya gitu, masuk akal gitu, nggak cuman kayak baca skrip atau terlalu cuman iklan doang tapi nggak ada benefitnya gitu kan. Itu juga salah satu tugas sebagai content creator gitu, nggak cuman asal ngomong, tapi kita harus lihat the whole video atau nggak the whole content itu make sense nggak gitu buat orang-orang dengar untuk jadi konsumsi orang-orang gitu. Apa terlalu jualan, apakah tipu-tipu gitu kan. Nah itu juga emang penting gitu kalau misalnya kita lagi ngomong in term of brand collaboration gitu. Jadi ya kayak gitulah intinya. Oke, jadi tadi satu poin penting sih yang dari Chef Devina sampaikan juga, kalau misalkan kita mau personal branding, dari Chef Devina sampaikan adalah we need to position ourselves as a business also gitu ya. Jadi kayak business, jadi kayak treat our brand as a business gitu. Nah mungkin Chef buat teman-teman yang milenial mungkin yang belum sempat belajar bisnis gitu ya, masih benar-benar anak milenial yang masih baru terjun ke social media, and then they are clueless gitu, kayak gimana sih kayak in a simple way, gimana sih kayak what they need untuk ibarat kata benar-benar dilihat sebagai brand yang memang trustworthy and then reliable and then juga legit gitu di mata brand-brand yang bakal collab sama mereka gitu. Apalagi kalau anak milenial kan mungkin mereka benar-benar kayak ketika di approach sama brand ini kayak wah seneng banget gitu kan, kayak di approach sama brand A gitu. And then kayak gimana sih mereka, how they need to position themselves gitu ketika personal branding mereka udah jalan, kayak what they need to do gitu. Oke. Nah ini ya kalau kita bicara tentang personal branding, ini kan emang nggak ada hukum benar salahnya gitu kan. Nah jadi
even sebelum kita ngomongin tentang personal branding, emang lebih baik sih kita tahu dulu gitu, what is our purpose gitu untuk melakukan segala hal, termasuk personal branding, termasuk kerja, termasuk apa, purpose-nya apa sih gitu, apa yang dikejar gitu, apakah misalnya pengen membuat bisnis entity gitu, atau misalnya mau emang pengen terkenal as celebrity atau apa gitu. Nah, tentukan dulu purpose-nya sebenarnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita stick with that purpose gitu, nanti setiap langkah tuh ada yang menuntun gitu kan gitu. Karena sekarang susah ya, maksudnya kadang kalau misalnya apalagi kita dealing millennials gitu, millennials masih muda gitu, mereka pasti juga mood-nya masih naik turun gitu. Nah, kalau misalnya bagus nih orang nih bagus nih, unik gitu kan, disenangi banyak orang, tapi tengah jalan misalnya dia tiba-tiba kayak nggak tahu arah mau kemana gitu kan, jadi baperan atau apa, itu kan repot gitu kan, menjadi penghambat gitu. Tapi kalau misalnya mereka tahu nih purpose-nya mau apa gitu, jadi pastinya bisa terus maju gitu. Pasti kan di setiap langkah kan kita ada yang harus dikorbankan, ada yang bisa kita dapatkan gitu kan. Nah, itu biasanya kalau kita emang udah melakukan bisnis, mau kita bikin startup, mau jadi content creator, I think semua struggle-nya tuh sama gitu. Pasti akan ada struggle. Jadi balik lagi emang harus kuatin dulu nih, what's your purpose gitu. Apakah ya apapun itulah, kita kan bisa pilih juga gitu, karena emang ini nggak ada benar nggak ada salah, jadi kita yang harus tahu juga gitu diri sendiri sebenarnya kita mau arahnya kemana sih gitu. Oke, powerful banget sih. Jadi benar-benar kalau misalkan kita in a personal branding journey, mungkin banyak, benar sih kata Chef Devina, jadi kayak banyak orang tuh kayak bikin konten aja, once ketika mereka go viral gitu, kayak mereka to be honest kayak clueless gitu kan, they do not know what they want to do, kayak what they want gitu kan. Itu yang akhirnya bakal ketika mereka collab dengan brand-brand juga bakal jadi challenges juga gitu, Chef. Iya, betul. Karena kadang kan gini, kita ketemu juga nggak selalu kita tuh happy gitu. Sometimes kita bisa ketemu orang yang di luar kayak aduh nyebelin banget lah atau apa, it's real gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita udah punya tujuan nih, kita bisa gitu kayak oke lah, kita ngalah dulu nggak apa-apa nih. What's for me gitu. Kalau misalnya kita berkorban masih kita dapet oke kan, kita jadi bisa tahan, sabar gitu. Nah, jadi sometimes ada mungkin kalau misalnya kita bikin decision tuh ada yang hal-hal yang terlalu emosional juga bahkan bisa bikin malah terjerumus gitu kan. Nah, itu juga real gitu di apapun itulah. Aku juga udah pernah menjalankan startup gitu, itu juga nggak gampang gitu. Kadang kita dealing sama klien yang kayak gimana atau nggak supplier yang gimana gitu. Jadi pasti di saat-saat yang seperti itu gitu, yang kritikal. Kalau lagi happy-happy aja kan kita lancar-lancar aja gitu. Jadi emang paling penting sih kalau misalnya buat millennials mau apa, harus tahu dulu gitu maunya dibawanya kemana. Gitu. Oke, nah itu teman-teman perlu dicatat tuh dari poinnya Chef Devina tadi. Nah, Chef, continuing on personal branding nih. Kalau misalkan tadi kita sudah sempat mention nih kayak consistency, commitment, terus bikin konten yang quality gitu ya. Nah, mungkin salah satu challenge yang mungkin ala millennial find out nih, Chef, kayak gimana Chef ketika aku udah bikin konten apa adanya sesuai dengan diriku, and then kayak udah konsisten juga, tapi tractionnya nggak datang-datang, Chef. Nah, kayak pesan dari Chef gimana nih? Kayak misalkan udah bikin konten bagus nih, kayak quality content gitu kan, tapi mereka benar-benar kayak butuh berapa lama sih Chef gitu, kayak banyak dari mereka kan mungkin mereka punya quality tapi mereka nggak sabaran, akhirnya juga nggak jadi gitu. Oke, nah ini juga sama ya. I think it's better to treat ourselves as a business gitu, as a brand gitu. Jadi jangan terlalu pakai baperan diri sendiri yang nilai gitu kan. Nah, ini kita ngomong aja nih, kalau misalnya kita bicara startup ya, itu kan pasti kita pakai selera sendiri nih. Oh, kira-kira ini menurut saya udah enak nih, atau enggak udah bagus nih, udah berguna gitu kan. Biasa kalau startup kayak gitu. Tapi it turns out belum tentu gitu kan. Jadi itu juga adalah kemampuan yang penting yang harus kita miliki gitu as a business person gitu, untuk measure gitu kan, seberapa impactful-nya kah kamu gitu, terus seberapa menariknya kah itu. Nah, itu kan harus sesuatu yang emang benar-benar kita harus bisa ukurnya, jangan pakai kepala diri sendiri doang gitu kan. Karena banyak banget juga emang bisnis-bisnis startup atau apa gitu. Ada yang satu bisa sukses banget, ada yang enggak gitu. Padahal mereka sama-sama nih orangnya kerja keras sehari 8 jam gitu. Cuman itu juga ada satu kemampuan di mana harus bisa measure ya untuk
lihat nih, menarik nggak sih gitu, kebayang nggak sih kayak gitu. Jadi itu kan juga penting gitu. Nah, caranya juga selain misalnya kita pakai diri sendiri gitu kan, kita juga mungkin bisa tanya orang gitu. Kalau nggak kita lihat juga feedback dari orang-orang seperti apa, dan juga kita harus terus belajar gitu. Karena ini juga konteksnya tuh banyak sekali ya, kayak misalnya kita tentang content creating gitu, tentang influencer. Nah, apakah mereka udah cukup ngerti gitu dengan teknis-teknis sosial media yang berjalan tuh algoritmanya seperti apa? Dia bikin konten YouTube, apakah dia juga udah ngerti gitu algoritma YouTube tuh gimana? Trafficnya masuknya kayak gimana? Nah, itu semua harus udah diperhitungkan gitu. Jadi selain kita jadi figurnya nih, si infrastruktur dari belakangnya itu juga itu harus diperhatikan, dipersiapkan juga gitu. Jadi sama kayak bisnis gitu kan. Kayak misalnya kita cuma bisa masak doang, tapi kita nggak ngerti nih ngirim makanan kalau misalnya sampai ke customer tuh jadi nggak enak gitu apa gimana. Jadi itu very banyak banget lah, luas banget gitu faktornya gitu. Dan kalau misalnya itu kan kompleks banget ya, tapi mungkin segampang-gampangnya kalau misalnya emang nggak cocok di bidang influencer ya, kita harus kasih target sih. Kayak misalnya, oke, gue bakal coba nih 1 tahun secara konsisten, seminggu 2 kali upload gitu. Tapi what's next gitu? Apakah mau terus sampai kapan? Kan enggak gitu. Kita kan juga perlu move on ya. Kita mungkin lihat, oke nih kalau dalam setahun ke depan gue udah bisa ngidupin diri sendiri dari YouTube gitu. Oke, kita lanjut gitu. Cuman kalau misalnya nggak bisa, ya mungkin bisa harus cari alternatif gitu kan. Jadi nggak semua orang itu harus bisa jadi influencer, tidak semua orang harus bisa jadi banker ibaratnya gitu kan. Tidak semua orang harus bisa jadi penyanyi, tidak semua orang. Jadi harus lebih kayak bikin itu ya timeline sih gitu.